Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Denabianti. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Mutu yang berjudul Quality Assurance atau QA dan Quality Control atau QC dalam konstruksi. Yang pertama ada pendahuluan. Konstruksi yaitu pekerjaan kompleks butuh mutu yang konsisten. QA dan QC adalah dua elemen kunci dalam sistem manajemen mutu. Tujuannya itu untuk menjamin bahwa hasil pekerjaan memenuhi standar dan spesifikasi. Lalu yang kedua itu apa itu QA atau Quality Assurance? QA merupakan proses sistematis yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses, kebijakan, dan prosedur dalam proyek telah diatur sedemikian rupa sehingga produk atau layanan yang dihasilkan mencapai tingkat kualitas yang diharapkan. QA berfokus pada pencegahan masalah kualitas sebelum terjadi. Fokus pada proses, bukan produk akhir. Contoh kegiatan QA-nya itu penyusunan RMPK, pelatihan pekerja atau SOP. Selanjutnya itu ada karakteristik QA yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu perencanaan kualitas, yang kedua audit dan pemantauan, lalu yang ketiga itu pengembangan keterampilan. Lalu ada QC. Apa itu QC atau Quality Control? Yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. QC berfokus pada inspeksi, pengujian, dan pemantauan kegiatan operasional dalam proyek. Tujuan utama QC adalah mendeteksi dan mengatasi kegagalan atau ketidaksesuaian dalam produk atau layanan yang dihasilkan. Jadi fokusnya itu pada produk atau jasa akhir. Contohnya yaitu pengujian beton, inspeksi pemasangan baja, dan pengecekan hasil akhir. Lalu ada karakteristik QC yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu pengujian produk, yang kedua inspeksi, lalu yang ketiga tindakan perbaikan. Perbedaan QA dan QC. Kalau dari aspek fokus itu, kalau QA itu proses, kalau QC itu hasil akhir. Kalau aspek waktu itu sebelum atau dalam pelaksanaan untuk QA, kalau untuk QC selama dan sesudah pekerjaan. Lalu ada tujuan. Kalau QA itu mencegah cacat, kalau QC itu menemukan dan memperbaiki cacat. Kalau contohnya untuk QA itu sendiri yaitu pelatihan dan SOP. Kalau untuk QC itu uji kuat tekan beton. Lalu peran QA dan QC dalam proyek konstruksi. Yang pertama itu QA menjamin metode kerja sesuai standar, kalau QC memastikan hasil sesuai spesifikasi, kalau keduanya itu saling melengkapi dalam pengendalian mutu lapangan. Lalu ada organisasi QA dan QC di proyek. Yang pertama itu ada QA atau QC Engineer, yang kedua QC Inspector, yang ketiga tim laboratorium, lalu yang keempat diagram alur tanggung jawab. Lalu ada contoh implementasinya, pengecoran beton struktural. Yang kalau QA itu persetujuan metode kerja atau mixed design. Kalau QC itu uji slam test, lalu tes silinder beton. Lalu pemasangan baja tulengan. Kalau QA itu SOP pemasangan, kalau QC itu inspeksi diameter dan jarak tulangan. Lalu ada tantangan dan solusi. Kalau untuk tantangannya itu sendiri, keterbatasan tenaga ahli, jadwal ketat, tekanan biaya. Kalau solusinya itu pelatihan berkala, audit internal, dan sistem dokumentasi digital.
Lalu ada kesimpulan. Jadi, QA dan QC ini fondasi penting dalam manajemen mutu proyek konstruksi. QA menjamin proses, sedangkan QC menjaga hasil. Implementasi yang konsisten meningkatkan kepuasan pengguna dan keberhasilan proyek. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.